Salam, alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, Ya. mungkin ini mengganggu waktu Ibu ataupun mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kesediaan waktu dan juga kesediaan Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara dengan saya Bu. Iya, enggak menyita waktu, soalnya kan ini sama juga mungkin kewajiban ibu juga untuk mendorong ya, untuk mendorong pelaksanaan supaya ini bisa tercapai, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi maksud dan tujuan saya dalam kegiatan wawancara ini, jadi untuk menindaklanjuti program yang saya lakukan di program Guru Penggerak ya Bu. Jadi dalam materi yang pelajari hari ini saat ini itu harus melakukan kunjungan juga wawancara dengan beberapa kepala sekolah, salah satunya dengan Ibu. Nah jadi di mana dalam wawancara ini tentang mencari tahu atau belajar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman Ibu tentang bagaimana Ibu menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan Ibu untuk kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu yang berupa rujukan moral ataupun yang berupa istilahnya kasus dilema etika. Ya, kalau menurut kasus-kasus itu ini kasus-kasus untuk Bapak Ibu guru atau untuk semua warga sekolah? Khususnya semua yang ada di sekolah Bu. Jadi bisa menyangkut murid, bisa juga menyangkut guru-guru. Nah, jadi itu secara gambarannya Bu. Jadi dalam kegiatan wawancara ini tentunya nanti saya izinkan menanyakan beberapa hal yang akan disampaikan kepada Ibu mengenai yang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah. Supaya mempersingkat waktu, mungkin langsung saja pada pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan kasus dilema etika atau bisa juga kasus merupakan moral. Cara mengidentifikasinya ini biasanya seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin akan coba menjawab mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, baik kaitannya dengan guru ataupun dengan siswa yang terjadi saat itu, kan seperti itu ya. Dan ini merupakan tadi pertanyaannya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, dalam hal ini dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan tadi ya, di mana kedua pilihan itu ada yang secara moral, akan tetapi bisa dikatakan benar secara moral, tapi bisa saling bertentangan ya. Sedangkan bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi mungkin untuk bujukan moral itu boleh dikatakan realnya di lapangan saat itu gitu ya, seperti itu. Nah, hal pertama yang saya lakukan untuk menganalisis kasus terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai pertimbangan, kemudian baru mengambil sikap dan membuat kesimpulan. Jadi harus ada data-data dulu yang masuk, yang diidentifikasi seperti apa kasusnya. Jadi tidak gampang harus bisa mengambil keputusan secara sepihak ataupun hanya separuh gitu. Tapi kita harus benar-benar apa yang terjadi kasus itu saat itu. Jadi kesimpulannya yang saya gunakan itu sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik berupa dilema
etika ataupun bujukan moral. Jadi tidak sembarangan mengambil keputusan. Soalnya kita pelajari dulu, identifikasi dulu, baru kita bisa mengambil. Takutnya salah dalam pengambilan keputusan seperti itu. Ya, memang betul dalam pengambilan keputusan itu Bu, harus mempertimbangkan banyak hal ya Bu, biar keputusan yang diambil itu tidak salah ya Bu. Benar, tepat sasaran. Ya, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang memang menyulitkan untuk diambil keputusan. Kalau bujukan moral jelas ada sisi yang berbeda antara dilema etika sama bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan kedua-duanya benar ya Bu. Kalau bujukan moral ada salah satu sisi yang salah yang membedakan. Tapi dalam pengambilannya ya tentu harus mempertimbangkan, harus dipelajari, harus dicari tahu, kemudian baru bisa membuat satu kesimpulan yang bisa dijadikan keputusan. Betul. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana biasanya Ibu melakukan? Untuk pengambilan keputusan dalam kasus yang ada di sekolah, yaitu kasus-kasus yang tadi yang ada dua faktor dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam artian kalau udah mengacu kepada nilai kebajikan tentu itu benar kan, seperti itu. Tapi yang benar belum tentu kebajikan akan ada, seperti itu ya. Jadi kita diperlukan itu dalam pengambilan keputusan yang dilema, maka terlebih dahulu saya melakukan komunikasi dan berkoordinasi dulu atau musyawarah dengan semua pihak. Jadi semua pihak yang ada di sekolah, termasuk warga sekolah, baik itu dengan guru-guru, dengan murid juga boleh, dengan penjaga ataupun lingkungan sekolah, itu yang namanya warga sekolah, itu termasuk ya. Kemudian langkah itu dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, masalah lain juga sama ya Bu. Termasuk masalah-masalah yang lain. Misalnya yang masalah yang emergensi juga kan tetap harus ada keputusan yang tepat sasaran supaya kita tidak merasa salah mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu memang boleh dikatakan tidak mudah. Sungguh sulit, soalnya keputusan itu final, terakhir kita mengambil baik A atau B-nya itu di saat itu. Jadi untuk langkah-langkah dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral di sekolah yang sekarang ini, kita melihat situasi dari sudut pandang kasus terlebih dahulu. Kasusnya apa, dilihat dari sudut mana dulu, kacamata mana itu yang diambil seperti itu. Kemudian harus secara prosedural, ada prosedurnya, ada prosedurnya. Kemudian sekolah akan selalu mengusahakan ke jalan musyawarah mufakat. Jadi tetap musyawarah mufakat itu yang terbaik dalam mengambil keputusan. Jadi nantinya keputusannya tidak pandang bulu kalau dikatakan seperti itu ya, supaya nanti ke depannya ada dampak kebaikan juga untuk semua pihak, baik warga sekolah atau baik masalah guru ataupun siapapun. Kita ini benar-benar baik untuk semua pihak dalam mengambil keputusan seperti itu, sehingga kasus di sekolah itu dapat terselesaikan dengan baik dan benar, tepat sasaran gitu. Terima kasih untuk penjelasannya Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu dianggap efektif ketika dalam mengambilkan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif biasanya dengan cara seperti apa ya? Dalam pengambilan keputusan yang efektif berarti yang efektif yang baik untuk semua pihak
tentunya tidak dalam artian tidak boleh dikatakan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kan seperti itu ya. Biasanya saya dalam melaksanakan atau pengambilan keputusan untuk hal-hal yang lebih efektif, yaitu dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Jadi untuk pengambilan keputusan kita rembuk dulu gimana baiknya langkah awalnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang sesuai dengan keadaan kasus tersebut ya. Kemudian dikoordinasikan, dianalisis secara bersama-sama untuk dipertimbangkan supaya pertimbangannya lebih matang. Kemudian setelah itu baru kita mengambil sikap untuk mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan pemikiran yang jernih, kondisi yang tenang, juga kestabilan emosi juga diperlukan dalam hal pengambilan keputusan. Jadi tidak arogan lah seperti itu ya. Jadi supaya keputusan itu bisa diambil setepat mungkin dengan cara yang efektif ini, pengambilan keputusan baik masalahnya terkait dilema etika maupun rujukan moral dapat tercapai sesuai dengan masalah yang ada saat itu, kasus yang ada saat itu. Ya memang betul Bu, apa yang disampaikan Bu. Memang di dalam menghadapi sebuah kasus sebelum kita memutuskan kan banyak faktor yang menjadi pertimbangan baik itu kondisi kasusnya sendiri ataupun kondisi orang-orang yang bisa dilibatkan, termasuk kondisi diri kita sendiri benar. Kita harus menyadari bahwa diri kita itu harus betul-betul dalam keadaan sadar, keadaan tenang, juga secara emosi harus betul-betul stabil. Jangan mengambil keputusan ketika kondisi kita itu emosi tidak stabil. Kalau ada bagaimana mungkin pengambilan keputusan tersebut akan kurang tepat. Gitu. Jadi intinya harus berkelanjutan satu sama lain. Iya. Sinkron lah, harus sinkron kalau dikatakan itu. Ya, setuju. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya seperti apa? Sekarang berbicara masalah tantangan. Dalam setiap kasus atau permasalahan, tantangan mesti ada. Ya. Baik itu tantangannya berat, ringan, ataupun sedang. Tergantung kondisi dan tergantung sama kasusnya itu apa gitu. Tapi dalam hal ini saya punya pendapat untuk kasus-kasus dilema etika dan apa tadi Pak? Untuk moral, kan setiap orang punya cara pandang tersendiri dalam banyak pendapat, dari si A pendapatnya begini, dari si B begini. Kadang-kadang berlainan arah untuk menyelesaikan itu masalah. Makanya itu untuk menyelesaikan masalah seperti itu kita adakan dulu koordinasi, didiskusikan, dimusyawarahkan sematang mungkin supaya kita itu tadi bisa kena sasaran. Terus dalam pengambilan dalam tantangan tersebut kan untuk pengambilan keputusan butuh waktu juga. Jadi waktunya harus memang tidak ditentukan berapa lama, tapi tetap kita butuh waktu untuk merumuskan masalah-masalah yang sedang terjadi supaya itu yang tadi, supaya hasil itu kena sasaran itu tepat. Nah, harus betul-betul dilakukan sebaik-baiknya intinya agar jangan asal-asalan, agar pengambilan keputusan itu tidak salah. Tentunya harus mempertimbangkan dampak atau risiko yang akan diterima. Mesti ada risiko dan dampak, mesti ada. Harus betul-betul dipertimbangkan. Benar. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal Bu yang biasa Ibu gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus, atau Ibu menyelesaikannya saat itu juga atau di sini juga ketika masalah itu muncul? Apakah harus dijadwalkan? Apakah bisa langsung diselesaikan? Untuk masalah penyelesaian kasus, kalau menurut pendapat saya, kalau dijadwalkan kan rasanya agak terlalu jauh gitu. Soalnya mending misalnya kalau sekarang kejadian ada kasus,
jadwalnya besok misalnya. Tapi Iya. kalau mungkin minggu depan atau bulan depan kan nggak mungkin. Iya, iya. Jadi menurut pendapat saya yang sekarang ini, kalau mau menyelesaikan kasus itu insidentil, sesuai sesuai waktu yang itu terjadinya kapan. Jadi waktu kejadian langsung kita ngambil mengidentifikasi, pengumpulan data-data, kemudian dimusyawarahkan, butuh waktu. Memang tidak harus itu juga, waktu itu juga kita menyelesaikan masalah gitu. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika, langkah-langkahnya itu harus bisa fleksibel dan situasional seperti tadi ya, insidentil itu, dan menyesuaikan kondisi masalah yang dihadapi. Kemudian masalah tersebut diselesaikan akan langsung menyelesaikan di tempat, ya di tempat. Soalnya kita kan kejadiannya kasusnya di sekolah, berarti kita harus menyelesaikan di sekolah. Tidak mungkin kasus di sekolah dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah kan nantinya jadi panjang lebar, jadi melebar. Jadi nggak langsung fokus kepada satu inti permasalahan gitu. Jadi untuk masalah itu perlu proses penyelesaiannya dan tetap dibutuhkan musyawarah dan koordinasinya kepada orang yang lebih kompeten, lebih berpengalaman gitu. Lebih paham masalah. Memang betul Bu dengan kata ini tadi dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya masalah itu tergantung kondisinya Bu, jadi fleksibel. Apakah bisa dilakukan segera, tapi bisa juga ditunda dulu, tergantung tingkat kesulitan dari masalah itu. Kalau alangkah baiknya memang kita itu harus langsung merespon, merespon ketika ada masalah, harus mencoba langsung diselesaikan. Apalagi kalau sifatnya itu masalah yang muncul itu urgent ya Bu, atau darurat lah, harus segera diselesaikan. Tentunya harus ada keberanian menentukan langsung penyelesaian masalah itu. Tapi misalkan kalau masalahnya agak sedikit rumit, kemudian membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mungkin tentunya membutuhkan waktu dulu, karena harus diskusi, harus musyawarah. Benar. Alangkah baiknya itu. Tapi alangkah baiknya masalah itu harus diselesaikan sesegera mungkin, biar masalah tersebut tidak berlarut-larut, tidak menjadi semakin rumit. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu ataupun mempermudah ibu dalam pengambil keputusan? Biasanya ibu mengandalkan ke siapa gitu dalam hal mengambil keputusan kira-kira. Nah, dalam mengambil keputusan itu kan seperti tadi boleh katakan rumit ya. Juga memerlukan faktor dari pihak luar. Di antaranya seperti keberadaan guru juga boleh, sesama kepala sekolah juga bisa kita andalkan, atau kalau perlu misalnya kita kan punya atasan langsung, nah bisa kita koordinasi, bisa kita bicara, bisa kita ngobrol gimana seandainya kalau kita ini mau mengambil keputusan itu supaya tidak salah, gimana nih, minta masukan gitu, pendapat. Nah, setelah itu baru kita pelajari dulu, pelajari lagi kalau misalnya ada masukan-masukan, kita sharing kan seperti itu. Nah, setelah dikumpulin terus dipikir-pikir apakah ini tepat sasaran atau tidak, balik lagi kita ke pemikiran kita. Terus hasil musyawarah tadi harus tetap mengutamakan musyawarah seperti itu. Ya, memang betul Bu. Suatu pengambilan keputusan itu tergantung situasi masalahnya. Kalau masalah di sekolah tentunya harus diselesaikan di sekolah. Tentunya kita bisa memberdayakan atau meminta bantuan ke warga sekolah yang ada, terutama guru-guru ataupun kalau ibu misalkan kepala sekolah, mungkin jika ada kepala lain misalkan yang menjadi teman ibu, biasanya kepala
pernah mengalami masalah seperti ini, Iya. mungkin itu bisa Bisa, sharing ya, bisa Bu. digali, Ya, bisa. digali cara Bisa. penyelesaiannya, atau kalau belum belum menemukan solusi juga ya Kita kan punya ya atasan. yang atasan, terutama itu pengawas pembina ya. Ya, ya. Kalau pengawas pembina jelas itu Jelas. Insya Jadi Allah bisa, keterkaitannya ya, itu jelas. insya Allah bisa membantu lah, Ya, karena itu betul. menjadi tanggung jawabnya juga gitu Iya. kan, kalau masalah-masalah di sekolah. Itu ya, terima kasih Bu untuk yang sampaikan. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya Bu, Ya. dari semua yang hal yang disampaikan tadi, yang diterangkan Ibu, menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari semua kejadian atas atau pengalaman ya Bu, Ya. ketika Ibu mengambil keputusan terutama yang dilema etika Bu. Pembelajaran yang dipetiknya menurut Ibu apa? Ini yang dilema ITK saja atau sama Ya semua kasus aja. semua kasus aja? Ya, Ya. dua-duanya. Setelah pertanyaan dari pertanyaan tadi yang dilontarkan sama Kak Rohman terhadap saya, Ya, ya. di sini dapat diambil satu pembelajaran yang mungkin boleh dikatakan baru juga, boleh dikatakan memang kalau setiap kasus setiap sekolah mesti ada. Ya, ya. Ya, tapi dari pembelajaran yang barusan dilontarkan, saya bisa mengambil pembelajaran ya, pengambilan keputusan itu dengan mempertimbangkan ada beberapa faktor kan, yaitu ada nilai-nilai etika, kemudian memiliki paradigma, menggunakan prinsip pengambilan keputusan yang tepat juga, terus melakukan investigasi dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat tentunya, supaya hasil yang kita inginkan benar-benar tepat sasaran gitu ya. Kemudian selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat gitu. Ya, jadi intinya musyawarah itu tidak bisa terlepas dari setiap permasalahan. Apalagi kalau urusan kedinasan sekolah ya, sekolah kan kedinasan, menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, itu seperti itu, dengan mengedepankan skala prioritas itu untuk menempuh jalan musyawarah yang tadi, dan mengutamakan kepentingan murid dalam menyelesaikan kasus di sekolah. Jadi tetap murid target utama, supaya murid bisa kondusif di sekolahnya, bisa mempelajari ataupun belajar dengan kondusif juga. Terus anak itu bisa lebih berkembang ke arah yang lebih baik tentunya. Ya, saya setuju dengan kesimpulan yang saya berikan Ibu. Memang pada intinya ya Bu, untuk penyelesaian kasus-kasus di sekolah, hal yang paling diutamakan untuk kita Bu, bahwa apa yang kita lakukan baik kepala ataupun guru, intinya ya kita itu harus mengutamakan kepentingan murid. Jadi istilahnya apapun yang kita lakukan di sekolah semata-mata untuk keberpihakan kepada murid, yang pada siswa itu prioritas yang harus kita sadari bersama. Jadi tujuannya kita itu harus pada murid lah intinya. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, kemudian membuat murid merasa senang, terus juga terbantu dalam kegiatan belajarnya. Yang selain itu hal-hal seperti penyelesaian kasus ya tentunya selain untuk berpihak pada murid juga kalau untuk guru mungkin tuntutannya ya kita harus menjadi teladan lah. Jadi jangan sampai begini, urusan kasus murid diselesaikan tapi guru terlihat terabaikan gitu kan. Jadi tetap kita harus jadi teladan itu. Guru harus jadi teladan, atau kepala sekolah juga harus teladan. Kemudian kalau misalnya hasil musyawarah kan nantinya tidak saling tuding. Sih kan nggak seperti itu. Ini hasil musyawarah, ini hasil musyawarah untuk mufakat. Jadi tidak ada seseorang yang mesti disalahkan ataupun seseorang yang mesti dikambing hitamkan kan dalam hal ini. Jadi enak gitu sananya. Jadi bisa KBM-nya berjalan dengan baik, terus anak bisa berkompetensi dalam hal ini gitu. Dalam semua hal. Ya kalau misalnya udah situasi seperti itu kan
kita kerasa enak, Iya. nyaman gitu ya. Dan kenyamanan kita yang ciptakan Iya. gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menciptakan seperti Yang itu. kita yang ciptakan, kita juga yang rasakan. Ya, Bu. itu seperti itu ya. Jadi manfaat musyawarah mufakat itu jauh lebih besar, Lebih besar, lebih ya. besar manfaatnya, lebih besar pengaruhnya, dan nanti akhirnya juga akan enak Iya, gitu lah, iya. seperti itu. Memang tujuan hasil musyawarah itu kan untuk kebersamaan. Iya. Bu. Kalau keputusan yang kita ambil secara musyawarah, secara bersama-sama, otomatis hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama, Iya. juga untuk kebaikan Bersama. juga ya, Nah, Pak. Ya, ya. Kan dari kita untuk kita, oleh kita kan Iya, seperti iya. itu. Terima kasih ya Bu, Ya, mungkin sama-sama. untuk kegiatan wawancara ini cukup sekian, sampai kita kesimpulan. Alhamdulillah dalam kegiatan wawancara ini saya juga memperoleh banyak informasi, Ya, banyak pembelajaran, terutama dari pengalaman Ibu ya Bu. ya, ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini saya juga bisa menerapkan ya Bu, Ya, amin. bagaimana mengambil keputusan yang tepat itu memang memerlukan beberapa pertimbangan, Ya. terutama dalam hal memahami situasi kondisi di sekolah. Ya, Kan kita itu juga harus memahami bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri ya Bu. Instan lagi, Iya, secara instan. tidak secara instan, tidak bisa semua kasus terselesaikan sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan Semua banyak pihak, pihak, ya, banyak ya. pihak untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk segala waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan jawaban yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya. Amin, amin Bu. Terus kalau misalnya ke depannya ini bisa menunjang lah Ya, ya, ya. proses CGP supaya cepat selesai Iya, iya. dan bisa lulus dan lolos. Iya, amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Rahman. Sebelumnya gini Bu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ada pentingan tujuan berkunjung ke Ibu dikarenakan ada tugas dari pendidikan guru tempat ya Bu. Ya. Yang mana dalam materi yang saya pelajari hari ini saya itu sedang mempelajari tentang bagaimana pengambilan suatu keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan juga nilai etika. Nah, untuk penguatan pemahaman saya ini, jadi saya harus melakukan kunjungan dan wawancara ke beberapa kepala sekolah, ya termasuk sama ibu di sekolah sini. Kemudian dalam kegiatan ini, jadi tujuan saya kan untuk melakukan wawancara. Ya, tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana ibu menyikapi mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus di sekolah, terutama yang berbasis kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dalam percakapan ini, seperti yang disampaikan tadi untuk tata caranya. Jadi analisis kasus ini kan hasil analisis yang pernah ibu lakukan, terutama berhubungan dengan bagaimana kaitannya dengan langkah pengujian atau pengambilan keputusan. Kalau secara teori kan ada 9 langkah, mulai dari nilai-nilai yang kebajikannya. ya, nilai kebajikan kan perbedaan yang mencolok dari antara dilema etika dengan rujukan moral. Yang pertama, kalau di rujukan moral jelas Ada yang salah ya. ada yang salah, itu kuncinya Mudah mudah membedakannya. Tapi kalau dilema etika tentunya kita itu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar kalau secara moral, tapi nilai moral tersebut saling bertentangan. Itu mungkin yang di dilema etika. Jadi perbedaan antara rujukan moral dengan dilema etika adalah terletak pada salah satu ada kesalahan kalau rujukan moral. Iya, betul. Baiklah,
Lanjut ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Di sini saya akan coba menanyakan bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu anggap merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral. Cara mengidentifikasinya, Bu. Oh iya. Terima kasih ya udah berkunjung ke sekolah kami. Jadi kalau misalkan ada sebuah dua dilema, kalau dilema tadi kan yang dikatakan dilema itu berarti sama-sama dua-duanya itu bertentangan tapi benar ya. Nah, ketika ada kasus seperti itu, biasanya saya itu mengambil keputusan itu yang pertama pasti bermusyawarah dulu ya dengan guru dan semua pihak yang ada di sekolah saya ini. Setelah bermusyawarah apa nih yang terbaik, keputusan apa yang terbaik setelah musyawarah dan hasil dari musyawarah itu kemudian saya ambil keputusannya. Yang pertama keputusannya itu harus berpihak pada murid. Ya, yang terpenting itu kalau di sekolah itu berarti untuk kepentingan murid yang nomor satu, dan keputusan itu pasti harus dapat di bertanggung jawab gitu, dapat di tanggung jawab ya, dapat ditanggung jawabkan. Kemudian selain itu pasti ada konsekuensinya, jadi harus mempertimbangkan ketika kita mengambil satu keputusan, pasti nanti hasil akhirnya itu pasti ada konsekuensi yang diterima. Jadi mempertimbangkan itu dulu terlebih dahulu. Ketika ada bukan dilema ya, kalau kasusnya itu bujukan moral, jelas itu sangat mudah ya untuk memilih. Ketika bujukan moral pasti ada yang benar dan ada yang salah ya. Jadi di dalamnya itu pasti ada yang salahnya. Otomatis saya langsung ngambil keputusan, pasti saya memilih untuk yang benarnya itu. Jadi memang kalau dalam pengambilan keputusan itu ya Bu, kalau secara jelas gitu ada pelanggaran baik dalam nilai ataupun peraturan ataupun etikanya juga jelas, kalau tersebut bukan suatu hal yang perlu dipikirkan lagi, kita bisa langsung mengambil keputusan. Jadi kalau yang dilema itu kan perlu banyak pertimbangan, harus betul-betul jangan sampai keputusan yang kita ambil itu salah. Tapi kadang-kadang dalam bujukan moral juga Bu, mungkin bisa saja sih ada hal yang menyulitkan, walaupun ada kesalahan, tapi karena mungkin faktor kondisi, faktor kebiasaan yang terjadi di sekolah, misalkan kadang-kadang itu juga bisa menjadi ada dilemanya ya, dan juga ada kecanggungan dalam mengambil keputusan. Jadi takut ya salah gitu ya. Tapi memang di dalam pengambilan keputusan di sekolah memang hal yang paling perlu dipertimbangkan adalah dampaknya, dampak risiko yang keputusan dari kita terjadi. Jadi kita memang harus mengutamakan dampak tersebut bisa bermanfaat, bisa diterima oleh banyak pihak itu. Jangan sampai kebanyakan orang justru tidak setuju. Itu kan meskipun kita baik, tapi kadang-kadang belum tentu diterima. Kalau tidak diterima sebagian besar orang-orang di sekitar kita, ya itu jadi akan sulit juga diterima secara baik-baik. Betul sekali. Dan bagaimana cara menyampaikan dan komunikasinya yang baik gitu ya. Ketika kita mengambil keputusan supaya lingkungan sekolah menerima, berarti cara komunikasi kita yang baik ya, dua arah gitu. Jadi semuanya bisa menerima. Iya, harus saling memahami. Iya, betul. Untuk selanjutnya, di selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk lebih jelasnya, jadi kalau kasus-kasus itu bersama-sama benar, sama-sama nilai kebajikannya juga benar. Biasanya itu bagaimana jalan pengambilan keputusan yang diambil di sekolah gitu? Ya, tadi itu ya, jadi dengan cara yang pertama, kalau misalkan sebuah pilihan yang itu sama-sama benar, otomatis jadi kita harus jangan mengambil keputusan sendiri dulu, tapi kita bermusyawarah dulu bagaimana nih gitu, mencari jalan keluar dan mencari keputusan. Nah, itu. Mempertimbangkan suara dari banyak warga sekolah gitu. Ya, terima kasih Bu.
Untuk selanjutnya, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa digunakan di sekolah ini dalam mengambil suatu keputusan? Ada tata cara tertentu atau ada aturan-aturan yang prosedurnya yang ter terprogram gitu terprogram betul Oh, ya. Jadi istilahnya agak kaku lah. Jadi oh iya, direncanakan itu. apakah ada prosedur? Prosedurnya paling saya dirapatkan ya Pak ya. Jadi iya. kalau misalkan ada suatu pilihan nih yang dua-duanya betul, otomatis saya mengadakan rapat dulu. iya. Rapat intern bisa bersama kurikulum gitu. Misalkan Iya. permasalahannya dengan tentang kurikulum, jadi kita rapat kemudian diskusi bagaimana nih apa yang diambil. Ketika setelah itu guru-guru atau warga sekolah berpendapat, akhirnya saya yang mengambil keputusan terakhirnya, finalnya itu. Iya, bagus. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang dianggap efektif untuk digunakan gitu. Oh iya, yang sangat efektif ya itu tadi dengan musyawarah Oh, iya. bersama Iya, iya. guru-guru itu sangat efektif ya. Jadi nanti tidak ada ujung-ujungnya pas hasil akhir yang diterima keputusan itu mungkin di belakangnya semuanya menerima Oh, iya. gitu. Ketika kita musyawarah, Oh, iya. Atau ada cara lain, Bu? cara lainnya Misalnya begini kan, kalau dalam satu kasus itu kan tentunya ada penyelidikan dulu ya, Bu. Misalkan harus tahu dulu ya. fakta yang terjadinya itu seperti apa kan? Iya, betul. Jadi ya paling dengan kita menganalisisnya. Iya. Jadi mencari tahu dulu nih sumbernya dari mana. Jadi langkah-langkah pertamanya, oh yang ini benar itu apa nih, karena apa Iya. gitu. Jadi kan sama-sama bertentangan. Jadi mungkin saya menganalisis dulu, Iya. mengamati terlebih dahulu sebelum bermusyawarah. Oh, iya. Terima kasih. Lalu selanjutnya, hal apa saja yang selama ini menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Ya, tantangannya kalau misalkan merasa yang ini keputusannya benar, misalkan suara pas di voting itu suaranya netral. Oh, iya. Nah, itu menjadi tantangan. Menurut ini yang A, ini Bu, misalkan yang ini A. Nah, itu berarti dilema saya mengambil keputusan Iya. supaya semuanya bisa menerima. Nah, itu sebuah tantangan. Iya. Dan akhirnya ya keputusannya saya mempertimbangkan hal-hal tadi yang misalkan bertentangannya mana, rasa belah kasihan, kemudian ada yang tadi apa, yang peraturan. iya peraturan. Itu berarti kan saya mempertimbangkan itu kembali lagi untuk keberpihakan kalau di sekolah pasti untuk murid saya gitu. Iya. Ya betul, memang dalam pengambilan keputusan itu kita harus tahu prinsip pengambilan keputusan yang sebaiknya tepat ya, Bu. Iya. Sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kalau memang kasusnya membutuhkan cara-cara tertentu, ya kita juga harus melakukannya dengan cara Iya. tertentu. Iya, tadi kalau misalkan sama-sama ini Bu kayak gini, berarti itu kan tidak ada Iya. keputusan dari itu netral, misalkan terlalu seimbang gitu. Iya. Nah, akhirnya kan saya harus mempertimbangkan hal yang bertentangan tadi, tapi betul-betul sama-sama benar kan. Nah, itu jadi sebuah tantangan. Selanjutnya di sini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus di etika ini? Apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal, atau bisa juga Ibu langsung menyelesaikan masalah ini sekarang ini di tempat ini misalkan, atau bisa juga menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau hal lain Ibu yang dapat Ibu lakukan? Yang saya lakukan itu fleksibel ya Pak. Iya. Jadi fleksibel itu jadi gimana posisi Kasusnya, Ibu. ya kasusnya dulu ya, apa ini kasusnya yang bertentangan, dilemanya ini
apa ringan atau Iya, sangat iya. membutuhkan orang, berarti otomatis kalau misalkan membutuhkan pendapat atau apa, saya berarti pakai yang bermusyawarah. Betul. Tapi kalau misalkan dilemanya, oh ini bisa diatasi dengan lihat konsekuensinya, ini akan terjadi seperti ini. Ya saya langsung seketika hari Iya. itu aja dituntaskan gitu. Tapi kalau misalkan waktunya butuh waktu yang sangat lama karena sangat berat dilemanya, ya otomatis saya membuat jadwal dulu. Iya. Dijadwalkan untuk berdiskusi dengan warga sekolah. Seperti itu. Ya itu memang penyelesaian suatu masalah itu tergantung kondisinya. Iya, Maksudnya, kondisinya apakah fleksibel ya. masalahnya itu rumit Iya, atau nah tidak, betul. apakah masalahnya itu urgent. Itu kan Urgent, kan iya. kalau urgent jelas kita harus berani Langsung mengambil keputusan sambil ya saat itu juga Iya, karena betul. memang posisinya sangat urgent sekali. Iya, gitu. segera misalkan. Ya sepakat Bu. Lalu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Banyak ya. Soalnya Ya seseorangnya warga sekolah ataupun saya konsultasi dengan pengawas. iya, Kalau misalkan sesuatu. masalahnya dilemanya betul-betul saya membutuhkan seseorang itu, ya atasan saya pastinya. Iya betul. Memang jelas dalam pengambilan suatu keputusan orang-orang di sekitar kita mungkin Iya. ada yang Berperan ya. punya peran, terus ada juga yang kita bisa anggap memiliki suatu kompeten itu, Iya betul. terutama dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu. Iya. Jadi ya kita memang harus melibatkan banyak teman ataupun warga sekolah. Iya. Memang kalau masalahnya betul-betul harus dimusyawarahkan. Iya gitu. betul. Salah satunya kalau masalah tersebut memang tidak dapat terselesaikan atau orang yang kita percaya memiliki kompetensi ternyata masih belum yakin terhadap pandangannya, Iya. mungkin ya kita harus mencari solusinya yang berkomunikasi ke Iya. atasan ya, Iya. termasuk dalam termasuk kepada pengawas selaku Iya. pembina Iya, ya, pembina. saya sangat setuju. Selanjutnya ini yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh, iya. Jadi pembelajaran ketika mengambil keputusan paling utamanya dilema ya. Dilema etika itu berarti kita harus benar-benar memikirkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dua keputusan itu ya, dua pilihan itu. Jadi jangan asal memutuskan gitu kan ya. Jadi harus mempertimbangkan hal-hal itu. Dan ya kalau kitanya tidak bisa memutuskan, ya kita bersama-sama bermusyawarah untuk memutuskan yang terbaik gitu. Seperti itu. Ya terima kasih. Ini kesimpulannya Bu, memang dalam pengambilan keputusan ya Bu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, terutama dari nilai kebajikan dan etika yang kita anggap sama-sama baik ya Bu. Juga dalam pengambilan keputusan ya, seorang pemimpin memang harus memiliki pemahaman tentang paradigma ya Bu, kemudian prinsip dalam pengambilan keputusan, dan tentunya ada langkah-langkah gitu yang dapat ditempuh secara sistematis agar masalah tersebut betul-betul dapat diambil sesuai dengan situasi dan yang diharapkan. Betul sekali. Juga tak kalah pentingnya mungkin dalam pengambilan keputusan diperlukan juga Bu pemikiran kita yang jernih ya Bu. Iya, tenang ya. Pemikiran yang jernih, kemudian secara emosi juga harus Iya, stabil ya harus Bu. stabil. Karena kalau kondisi kita dalam posisi emosinya itu mungkin bisa saja mempengaruhi pengambilan keputusan kita. itu betul dapat, sekali. tidak sesuai yang diharapkan mungkin. Iya. Mungkin itu beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada Ibu. Alhamdulillah saya banyak informasi, banyak pembelajaran dari apa yang disampaikan Ibu. Sangat berterima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Rahman. Terima kasih juga. Jangan lupa ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya memang dalam video ini karena dalam rangka tugas Bu. Kalau misalkan kedatangan saya ke Gunung
dengan saya ini sedikitnya mengganggu waktu ibu ataupun mengganggu aktivitas di sekolah ibu. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Oh, iya. Mampir aja ke sini lagi. Ya mungkin itu dapat saya sampaikan ya. Terima kasih ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Neneng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana sekarang tadi juga guys? Alhamdulillah kita sama-sama baik ibu. Sebelumnya mohon maaf ya bu, jadi kedatangan saya ke sini tentunya berhubungan dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yang mana di pendidikan guru penggerak ini ada tugas yang harus saya jalankan, yaitu melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan mewawancari beberapa kepala sekolah termasuk ibu. Jadi saya mohon maaf jika kedatangan saya ini mengganggu ibu ataupun mengganggu aktivitas di sekolah ibu. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Ya, terima kasih kalau begitu. Jadi dalam kunjungan ini rencananya saya akan melakukan wawancara berkenaan dengan bagaimana pengalaman ibu ketika mengambil sikap atau suatu keputusan dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan dan juga nilai etika yang berlaku di sekolah. Dan dalam pengambilan keputusan biasanya ada dua hal yang dua kategori yang mungkin membutuhkan keterampilan, membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Yang pertama ada yang berupa bujukan moral, ada dilema etika. Kalau bujukan moral secara pertimbangan jelas, bujukan moral itu kan ada salah satu bagian yang dianggap salah, ada satu bagian yang dianggap benar. Jadi salah lawan benar, tapi kesulitannya biasanya hal tersebut dihadapkan dengan situasi pembiasaan. Jadi kadang-kadang begini, walaupun kita menyadari hal tersebut salah, tapi karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, jadi terasa dianggap benar. Itu yang namanya bujukan moral ya. Jadi sehingga kita itu kan sulit mengambil suatu keputusan ya. Kalau dilema etika jelas makin sulit. Kenapa? Karena kan di dalam dilema etika ada yang namanya dilema, ada dua opsi pilihan, yang mana opsi pilihan tersebut secara moral betul-betul sama-sama benar, tapi dalam situasi tersebut keduanya bertentangan, sama-sama benar tapi bertentangan. Itu jadi intinya dilemanya sama-sama benar, jadi antara benar lawan benar, itu masih sulit di dalam menentukan keputusan yang kita ambil. Jadi dalam pengambilan keputusan hal seperti itu memang butuh pemahaman betul dalam menyikapinya. Jadi seperti yang saya pelajari di modul, memang dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika, pertama ada paradigma, cara pandang terhadap masalah tersebut. Kalau secara teori ada 4 teori paradigma pengambilan keputusan itu, dimana yang pertama biasanya ada berbeda kepentingannya itu antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Jadi sama-sama benar, secara individu betul, secara kelompok betul. Kemudian yang kedua biasanya ada pertimbangan rasa keadilan dan juga lawan rasa belas kasihan. Jadi karena apakah mau memperjuangkan keadilan atau rasa kasihan. Nah itu yang ketiga adalah kesetiaan lawan kebenaran, dan yang terakhir adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Itu beberapa paradigma yang perlu dipahami dalam pengambilan keputusan. Juga dalam pengambilan keputusan juga ada prinsip ada 3 yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama kita itu berpikir pada hasil akhir. Jadi dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan hasil akhir, risiko yang kita kemungkinan akan diterima. Itu jadi
harus betul-betul dipertimbangkan. Yang kedua yaitu harus mempertimbangkan atau melihat dari segi peraturan. Jadi berbasis peraturan, berbasis hasil akhir atau dampak, dan juga yang ketiga adalah berbasis kepedulian. Jadi kepedulian karena mungkin ya kembali lagi kepada budaya kita di sekolah, rasa kepedulian terhadap rekan, terhadap murid memang itu menjadi suatu pertimbangan dalam suatu pengambilan keputusan. Itu untuk secara jelas. Nah, kemudian ini kan saya akan melakukan wawancara sama ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ya menurut pengalaman ibu. Memang tujuan saya harus belajar dari pengalaman orang lain, terutama dari pengalaman ibu selaku pimpinan di sekolah ini, bagaimana mengambil suatu keputusan yang menurut ibu dan juga warga sekolah dianggap yang terbaik. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya bagaimana? Selama ini berdasarkan pengalaman yang saya selama ini sudah gitu ya, cara mengidentifikasi apakah ini termasuk kepada bujukan moral atau dilema etika, memang tidak secara khusus dipelajari ya. Itu berdasarkan insidental saja, dilihat ini apakah ini situasional saja seperti itu Pak. Jadi apakah ini masuknya ke etika moral, apakah dilema etika? Iya. Jadi pertama mungkin ibu mempelajari dulu ibu sebelum menyimpulkan, karena memang dalam penyelesaian kasus itu harus betul-betul tahu dulu kasusnya seperti apa. Betul. Jadi kalau sudah tahu jenis kasusnya seperti apa, baru disimpulkan, dan kesimpulan tersebut bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama pengambilan di sekolah ya Bu? Terutama yang kasus-kasusnya itu menurut ibu kasusnya sama-sama benar ya, atau yang tadi disebutkan bahwa keduanya mengandung nilai kebajikan dan juga secara etika sama-sama benar. Bagaimana cara menjalankan pengambilan tersebut dan yang ditempuh? Sebagai seorang pimpinan, saya juga punya bawahan ya, sebagai rekan kerja juga guru-guru. Jadi tidak hanya mengambil keputusan dari sendiri, tapi kita berkoordinasi dahulu, dikumpulkan, bermusyawarah. Bagaimana ini diobrolkan, didiskusikan untuk bagaimana ini permasalahan ini nanti titik akhirnya diambil bersama-sama gitu. Ya setuju memang dalam pengambilan keputusan itu kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar, belum tentu menurut pandangan orang lain benar. Jadi memang harus ada persamaan cara pandang ataupun sudut penilaian dari masing-masing orang agar pengambilan keputusan itu bisa dengan tepat. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedurnya atau langkah-langkah yang biasa, apakah ada yang khusus? Memang sih tidak ada yang khusus ya. Kita kembali lagi ke ini aja, musyawarah yang untuk nanti mendapatkan hasil yang mufakat gitu. Iya, itu saja, tidak ada yang prosedural seperti apa, ada itu ya insidental saja. Nanti kita berembuk mufakat apa itu hasil akhirnya, begitu. Jadi intinya secara teknik ingin mengedepankan kekeluargaan itu. Iya, nanti hasilnya itu kan tidak merugikan satu belah pihak, tapi untuk ini bersama. Harus kepentingan bersama ya, itu betul. Secara kekeluargaan mungkin itu yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan, terutama dalam kasus-kasus
dilema etika yang dianggap efektif? Memang dalam pengambilan keputusan itu kan langkah awalnya itu kita cari apa fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Terus dicari pertimbangan-pertimbangan apa secara matang untuk mengambil sikap akhir keputusan itu ya. Hasil akhirnya itu tidak bukan yang tadi, kembali lagi tadi kan ke harus dua belah pihaknya itu apa namanya? Menguntungkan kebaikan. Iya betul. Ya betul Bu, memang di dalam suatu pengambilan keputusan hal yang pertama harus kita lakukan adalah menelusuri dulu ya, menemukan fakta-fakta yang relevan, fakta-fakta yang benar, bagaimana kasus tersebut dapat dianalisis. Kemudian dari fakta-fakta tersebut ya tentunya kita mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan, terutama pertimbangan secara hasil akhir. Iya betul. Dampak risiko yang kita kemungkinan akan diperoleh dari sebuah keputusan itu hal menjadi penting untuk dipertimbangkan. Dan selain itu, memang di dalam pengambilan keputusan memerlukan kondisi yang kondusif, terutama bagaimana cara kita berpikir itu. Kalau pikiran itu kan harus jernih, harus dalam kondisi tenang. Begitupun dengan secara emosi ya, secara emosi juga harus stabil. Kalau emosinya lagi galau, lagi marah, ya kan bisa keputusan yang diambil itu salah. Memang secara fakta, secara sikap, emosi juga itu akan menunjang dalam suatu pengambilan keputusan. Memang setuju sama Bu. Selanjutnya ini hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan suatu keputusan dalam bahasa Indonesia. Kira-kira benar juga apa sih tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Saya ini kan angkatan kepala sekolah baru ya. Terus terang saja di sini sebagai yang paling muda sebetulnya. Jadi anak buah itu justru senior. Oh iya. Malah golongannya juga lebih tinggi. Nah di situ permasalahannya itu menghadapi para senior. Iya. Memang itu satu tantangan yang sebetulnya memang tidak mudah. Iya, betul. Selain kita itu juga harus beradaptasi, harus memahami kondisi masing-masing guru, terutama dalam menghadapi guru yang dianggap lebih senior, lebih berpengalaman. Itu dalam menghadapinya itu memang terus terang pasti saya pahami ibu akan merasa canggung. Betul. Saya canggung. Apakah harus memutuskan hal itu atau tidak? Karena belum tentu orang yang kita anggap senior itu sependapat atau memiliki cara pandang yang sama dengan kita. Dan pasti sesuatu yang sulit. Tapi betul. ya itu bagian dari proses ya Bu. Semakin ibu banyak belajar dan tentunya nanti akan banyak pengalaman dan juga keterampilan juga akan meningkat. Selanjutnya apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam penyelesaian masalah atau masalah tersebut biasanya langsung diselesaikan di tempat Bu, atau memiliki jadwal misalnya jadwal tertentu? Terus terang tidak ada ya, karena kan masalah itu kan nggak tahu ya. Jadi begitu ada masalah di saat itu juga diselesaikan. Iya, karena kan permasalahan itu kan nggak ada ini Kak, nggak terjadwal apa masalah yang muncul. Iya, jadi ya makanya maksudnya jadi apakah kalau ada masalah itu apakah langsung ditunda ataupun ditunda dulu gitu? Biasanya saya langsung saja menyelesaikan permasalahan itu sampai di memang langkah baik ya Bu, memang suatu masalah itu harus diatasi dengan cepat ya Bu, karena biar masalah tersebut tidak terlalu-larut, karena kalau sudah berlarut-larut permasalahannya makin rumit, maka penyelesaian juga akan susah. Apalagi kalau situasi masalahnya urgent ya Bu, darurat, harus segera mungkin mengambil keputusan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada suatu masalah yang membutuhkan proses yang lebih lama, membutuhkan proses berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap lebih kompeten. Ya, saya sependapat dengan dulu lebih cepat, lebih baik dulu harus secara teori. Jadi setiap masalah itu alangkah baiknya bila langsung diselesaikan secara cepat, tidak
Selanjutnya adakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus apakah ada seseorang yang bisa membantu? Ada banyak. Banyak ya. Iya, dari teman kan bisa apa namanya, kalau ada permasalahan itu yang saya tidak bisa putuskan, saya biasanya koordinasi dengan teman ataupun tukang lawas dengan kan lebih berpengalaman tentunya dengan permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi. Mungkin seperti itu saya. Ya memang sependapat tuh hal pertama yang perlu kita lakukan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yang melibatkan rekan-rekan itu, rekan-rekan yang ada di sekolah kita, misalkan guru-guru, karena yang pasti di sekolah kita itu kan pasti ada orang-orang atau yang kita anggap seseorang itu memiliki suatu kemampuan atau kompetensi ataupun pengalaman juga, karena mereka mungkin lebih tahu kondisi sekolah, dan bukan yang guru baru, mereka kan mungkin ada yang sudah puluhan tahun jadi itu menjadi pertimbangan. Mungkin selain itu juga kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, tentunya tadi sama seperti yang Ibu katakan, setuju bahwa itu bisa berfungsi dengan pimpinan, terutama dalam dewan pengawas pembina, itu yang akan bisa membantu pengambilan keputusan itu, yang artinya harus memberikan manfaat kebaikan untuk banyak orang, terutama untuk kebaikan murid, karena pada dasarnya segala keputusan yang diambil di sekolah harus berpihak kepada kepentingan murid. Lanjut untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan tentang nilai etika? Mungkin pelajaran yang saya peroleh itu bahwa di setiap permasalahan harus diambil suatu keputusan yang dengan itu kita harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, dan serta memahami sudut pandang masalahnya ya. Jadi nanti mempengaruhi ke keputusan akhir. Keputusan itu jangan sampai menyudutkan salah satu pihak, tapi kedua belah pihak itu harus harus sama-sama enak gitu ya. Setuju sama dalam suatu pengambilan keputusan itu, bahwa suatu keputusan itu harus dilakukan hanya dengan mempertimbangkan banyak faktor, terutama dalam sudut pandang masalahnya. Nah disitu kan selaku pimpinan tentunya harus memahami bagaimana mengambil sikap dalam suatu masalah tersebut, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, harus memahami tentang paradigma kasus yang dihadapi, kemudian prinsip yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah, kemudian tak lupa hal lain yang penting dipertimbangkan adalah proses atau langkah-langkah yang dapat ditempuh. Langkah-langkah yang terbaik memang itu harus dilakukan secara sistematis, secara koordinasi, terutama dalam bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak sekolah. Itu harus menjadi bagian penting, karena dengan melakukan musyawarah secara mufakat, kemudian mengutamakan prinsip kekeluargaan, insya Allah keputusan yang kita ambil itu dampaknya akan baik untuk banyak pihak, terutama untuk warga sekolah dan juga murid-murid di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Ibu mengenai wawancara ini ya, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya, banyak informasi ataupun pengalaman dari Ibu yang dapat saya jadikan pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan dalam pengambilan keputusan khususnya di sekolah ini Ibu semakin matang, meskipun Ibu sebagai kepala baru tentunya dengan banyak belajar, dengan banyak komunikasi dengan semua warga sekolah, apalagi kalau semakin sering mengalami masalah yang dihadapi, tentunya
akan memberikan pengalaman yang yang lebih baik ya. Karena semakin banyak bertindak dan tentunya akan semakin banyak pengalaman. Itu akan membuat secara kompetensi juga akan meningkat. Iya, betul. Itu terima kasih Bu. Ya, sama-sama.